العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah dan para pendengar Radio Darussalam di mana saja berada, masih dalam suasana bulan Syawal. Ulun secara pribadi banyak-banyak mohon ampun dan maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima, segala dosa kita diampuni sehabis-habisnya, dan segala doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, tema kultum zuhur pada hari ini adalah halal bihalal, adalah ajaran Islam yang dibudayakan. Ajaran Islam yang dibudayakan. Bapak Ibu yang berbahagia, kebiasaan kita orang Indonesia mengadakan halal bihalal, saling memaafkan. Secara dasar agama itu adalah ajaran agama. Meminta maaf itu ajaran agama. Memberi maaf itu ajaran agama. Bahkan memintakan maaf, memintakan keampunan itu ajaran agama. Jadi minta maaf, kitanya yang minta maaf, ajaran agama. Kita disuruh juga memberi maaf kepada orang yang minta maaf, ajaran agama. Bahkan orang yang berdosa, yang masih hidup maupun sudah meninggal, yang mungkin dianya orang itu tidak minta maaf dan tidak minta ampun kepada Allah, kita disuruh memintakan maaf dan memintakan ampun. Seperti itulah kenyataannya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, wajar orang salah minta maaf. Kenapa? Karena maaf itu adalah permohonan dibebaskan dari tuntutan sanksi atau hukuman atas kesalahan yang dilakukan. Orang yang mencuri, hukumannya potong tangan. Supaya tidak dipotong tangan, maka minta maaflah kepada orang yang hartanya kita curi. Gitu. Menghilangkan nyawa orang lain, dihukumannya juga dihilangkan nyawa yang membunuh. Supaya tidak dibunuh, tidak dikisos, maka minta maaflah kepada keluarga korban. Nah, kenapa? Supaya tidak menerima atau terbebas dari hukuman yang seharusnya dibebankan kepada kita. Nah, itu arti minta maaf. Arti minta maaf itu saya jangan dituntut lagi hukumannya. Nah, itu pentingnya. Kita ini bukan manusia sempurna. Banyak salah, sengaja atau tidak sengaja. Nah, kepada sesama manusia iya, kepada Allah juga. Nah, kepada Allah kita disuruh beristighfar dan minta ampun. Wajar kita salah. Kalau tidak mau minta maaf,
Allah akan memberikan sanksi atas segala kesalahan kita. Kalau kita minta maaf, minta ampun, Allah tidak menjatuhkan hukuman kepada kita. Nah, itulah pentingnya minta maaf kepada manusia atau juga kepada Allah. Manusia punya hak menuntut agar kita yang salah dihukum. Tapi ajaran agama nyuruh supaya tidak dihukum, minta maaf. Kepada yang dimintai maaf disuruh beri maaf. Nah, jadi seimbang ajaran ini sudah. Lalu ada orang yang mungkin mendekat sama orang saja dia tidak mau ketika hidup gitu. Bahkan sampai mati. Mungkin dia tidak merasa salah atau gengsi mengaku salah. Tapi pasti manusia itu punya salah. Akhirnya kita disuruh waktu sholat jenazah memintakan maaf, memintakan ampun. Allahu firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Antum disuruh kita memintakan maaf, malah kita itu ajaran kitanya bukan hanya sekedar memberi maaf, tapi juga memintakan maaf dan keampunan kepada orang lain, terutama saudara kita orang Islam. Nah, kenapa? Satu aja. Kenapa harus minta maaf? Kenapa harus memberi maaf? Kenapa harus memintakan maaf? Supaya orang itu dan kita selamat. Iya, selamat dari siksa Allah. Sudah, itu dari segi ajarannya. Tapi orang ada menyalahkan, tidak ada dalilnya. Halal bihalal itu sesudah sesudah Ramadan atau di saat Syawal. Tidak ada ajaran Nabi. Nah, dia menghubungkan pelaksanaan ajaran Islam tadi itu dengan waktu. Padahal untuk minta maaf tidak ada ketentuan waktu khusus. Kapan saja jadi, termasuk kapan saja bulan Syawal. Nah, mereka mungkin salah paham, hanya melihat kenapa halal bihalal di bulan Syawal. Tidak ada diajarkan oleh Nabi. Nah, itu masalahnya. Karena mereka tidak melihat bahwa minta maaf, memberi maaf, saling memaafkan, itu tidak terbatas waktu, kapan saja. Arti kapan saja berarti tidak salah bulan Syawal. Nah, gitu. Tidak bulan Syawal gimana? Boleh kapan saja. Cuman kebiasaannya bulan Syawal. Nah, saling memaafkan yang dibiasakan dengan momen Syawal menjadi istilah halal bihalal. Karena dibiasakan lalu jadi budaya. Berarti ajaran Islam yang dibudayakan. Bukan budaya yang diislamkan, bukan. Bukannya tidak dibalik. Ajaran Islam ada sudah. Tapi supaya jadi terbiasa dan jadi budaya. Ini bagus. Bukan budaya yang diislamkan. Nah, itu. Jadi, walaupun istilahnya ajaran Islam yang dibudayakan, pada dasarnya perbuatan itu bukan sesuatu yang mengada-ngada dalam ajaran Islam. Bukan bid'ah. Apalagi salah, apalagi sesat. Nah, itu. Jadi halal bihalal, saling memaafkan,
itu ajaran Islam. Supaya orang Islam ini banyak melakukan itu, dan ini karena baik, karena bermanfaat, ayo sudah dibiasakan. Kebiasaan itulah budaya. Nah, jadi tidak masalah dengan halal bihalal adalah ajaran Islam yang dibudayakan. Kembali lagi, kenapa harus kayak itu? Karena melihat manfaat dari maaf dan memaafkan itu. Coba ya contoh yang terakhir tadi. Jangan, andai si orang itu, orang ketiga tadi, bukan orang kedua, orang ketiga, orang lain yang meninggal, tidak ada salah sama kita, tidak ada. Tapi mungkin dia salah sama orang lain. Tapi ketika dia ada di hadapan kita, sebagai orang yang meninggal, kita yang mensolatkannya, kita disuruh untuk mendoakan, memintakan ampunan dan maaf. Supaya apa? Supaya dia menghadap Allah menjalani alam akhirat itu tidak ada risiko. Gitu. Anda tidak memaafkan kayak apa? Wah. Itu kan hak kita, benar hak kita. Tidak memaafkan tuh hak kita. Tapi tidak memaafkan bukan ajaran agama Islam. Yang diajarkan beri maaf. Apa manfaat memberi maaf? Kalau tadi manfaat minta maaf. Manfaat memberi maaf itu apa? Supaya hati kita lapang. Kalau menahan marah, itu masih ada marah di dalam hati. Cuman tidak bertindak aja. Mau mukul, tidak jadi. Itu menahan marah. Tidak dilampiaskan. Ini bagus. Bagus dari segi tidak melakukan tindakan. Tapi masih berbahaya. Menyimpan jengkel, bara api yang ada di dalam hati yang disebut istilahnya dendam. Akhirnya kita bila ingat orang itu, wah timbul marah. Lagi mau makan ingat orang itu, hilang selera. Mau tidur atau lagi tidur teringat orang itu, terbangun. Kita yang tersiksa. Tidak memaafkan tuh belum tentu hebat, belum tentu menang, malah bisa kita yang tersiksa. Dianya yang telah salah dengan kita tidak merasakan apa-apa lagi. Kitanya yang tersiksa, hebatlah ini. Jadi lebih lapang, lebih nyaman hati kita itu memaafkan. Gampangnya Ustaz Pian menyambat memaafkan itu memberi maaf. Iya, berat memang, tapi lebih berat lagi merasakan dendam yang kayak tadi itu. Makan kada nyaman, tidur kada nyenyak, pikiran selalu terganggu, akhirnya kita yang sakit. Sudah, daripada begitu lapangkan dada maaf. Gimana supaya mudah? Anggap saja diri kita pun bukan manusia yang sempurna. Kita pun juga berharap orang lain memaafkan kita. Selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kesimpulannya tidak perlu ragu untuk menyatakan salah, minta maaf, dan tidak perlu ragu juga untuk memaafkan orang lain, dan tidak perlu ragu juga untuk memintakan maaf dan keampunan untuk orang lain, karena semuanya itu ajaran agama Islam yang kepentingannya supaya kita ini sama-sama selamat. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan seiring dengan taufik dan hidayah Allah, mudah-mudahan juga segala kesalahan kita diampuni oleh Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين والتأويل
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب